Baik, selamat pagi. Ini adalah perawatan harian. Perawatan harian yaitu tanpa memandikan kuda. Jadi hanya dilaksanakan dengan perawatan kering. Pertama-tama pada saat perawatan harian yaitu menggunakan kerok. Pada saat pengerokan itu dilakukan secara berulang-ulang berlawanan arah bulu kuda atau juga bisa secara melingkar. Tahapan-tahap ini harus dilakukan mulai dari pangkal leher sampai dengan ke pangkal ekor ya, bagian punggung kuda sampai ke bagian panggul kuda. Itu bisa dilaksanakan menggunakan kerok. Selanjutnya setelah melaksanakan pengerokan bisa dilanjutkan dengan menggunakan sikat. Nah, pada saat menggunakan sikat yaitu dilaksanakan secara searah dengan arah bulu kuda ya. Pelaksanaan setelah dikerok. Pada saat pengerokan itu benar-benar sudah dalam keadaan bersih. Untuk pembersihan kotoran yang masih menempel di permukaan bulu kuda dilaksanakan dengan menggunakan sikat, dengan disikat searah dengan bulu kuda. Itu untuk perawatan untuk tubuh kuda ya. Untuk perawatan tubuh kuda itu bisa dilanjutkan sampai dengan ke kaki ya, menggunakan sikat. Selanjutnya untuk perawatan berikutnya yaitu perawatan kuku ya, yaitu dilaksanakan pencukilan agar di permukaan telapak kaki kuda tidak terjadi kotoran ataupun benda asing yang menempel di telapaknya ya. Benar-benar harus dicungkil karena tidak untuk mungkin pada saat kegiatan ataupun di kandang terjadi benda-benda asing atau hal-hal yang sifatnya bisa membuat telapak kuda tersebut bisa menjadi terinfeksi atau disebut dengan krostal. Itu untuk perawatan di bagian kaki. Selanjutnya untuk membersihkan bagian kepala bisa menggunakan kain ya, kain yang dibasahi itu dengan cara dilap. Bagian-bagian yang dilap itu bisa atau terdiri dari mata, telinga, hidung, dan mulut. Itu untuk pelaksanaan perawatan kering. Kegiatan-kegiatan seperti ini dalam sehari-harinya bisa dilaksanakan 2-3 kali dalam satu hari, dan ini dilaksanakan oleh seorang penuntun kuda atau yang bertanggung jawab terhadap kuda tersebut ya, biar terjadi chemistry atau kedekatan antara si penuntun dengan si kuda. Jadi yang merawat, yang bertanggung jawab di kuda itu sendiri. Jadi seperti itu ya untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan harian, yaitu perawatan kering di mana kuda tersebut tidak dimandikan. Terima kasih. Ya baik, ini adalah perawatan mingguan. Perawatan mingguan yaitu pelaksanaannya dengan cara memandikan kuda. Tahapan awal yaitu basahi terlebih dulu bagian suri kuda ya, bagian suri kuda sampai ke bagian ekor, itu yang dibasahi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan ke bagian badan kuda dan tubuh kuda. Perlu diperhatikan pada saat menyiram ataupun menyemprot kuda, jangan sekali-kali menyemprot ke arah telinga kuda ya, hindari penyemprotan ke telinga kuda karena bisa mengakibatkan nanti telinganya kemasukan air dan kudanya bisa memberontak.
diusap menggunakan sabun. Kemudian selanjutnya setelah kuda diberi sampo oleh ke bibit kukunya, dilanjutkan dengan disiram kembali sampai benar-benar sudah bersih dan tidak ada lagi busa sabun ataupun guna sabun yang menempel di kuda. Kemudian bagian ekor, bahkan bagian halus alat vital juga dibersihkan ya. Perawatan harian pada saat memandikan kuda juga, bagian telapak kuda juga dibersihkan ataupun dengan cara dikecil untuk dibersihkan bagian telapaknya mengenai dari kebusukan ataupun ada benda asing yang masih menempel di pada telapak kuda, itu harus dikecil. Setelah kuda tersiram dengan bersih, dilanjutkan dengan pengeringan ya. Jadi badannya dikeringkan menggunakan spon ya, atau busa biar kuda benar-benar dalam keadaan bersih dan kering setelah dimandikan. Jadi dilaksanakan menggunakan bahan spon ya, keringkan dulu. Ya, mulai dari pangkal leher sampai badan, terakhir itu sampai ke bagian ekor. Setelah itu, setelah kering, kemudian kuda digiring ke tempat yang terbuka di mana terdapat matahari biar kudanya bisa kita jemur sampai benar-benar kudanya kering dan bulunya terlihat bersih dan mengkilat. Selanjutnya ya, kuda dibawa ke tempat yang terbuka di mana terdapat matahari. Kuda diikat dengan tali pendek supaya tidak kudanya mengguling, karena kebiasaan kuda kalau diikat tali panjang pada saat setelah dimandikan kudanya akan mengguling ya secara alami karena untuk mengeringkan badannya. Oleh sebab itu oleh si penutur harus diikat secara pendek biar kudanya benar-benar terkena sinar matahari dan sampai mengering. Selanjutnya setelah nanti kudanya benar-benar badannya kering, baru dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemberian vitamin ya. Demikian untuk pemeliharaan mingguan. Tata laksananya mulai dari pemandian kuda sampai dengan pemberian vitamin. Terima kasih. Baik, ini adalah proses pemberian makan kuda. Untuk pemberian makan kuda dalam satu hari itu rata-rata 1 kali ya untuk makanan konsentratnya. Untuk pemberian makan kuda dalam satu hari itu diberi 3 kali ya. Untuk pagi itu jam 5.30, siang jam 12.00, kemudian untuk sore jam 16.00. Untuk makanan tambahannya berbentuk konsentrat dengan komposisinya yaitu ada dedak, gabah, jagung, dan garam sebagai perasa dan membantu proses pencernaan pada saat dimakan oleh kuda. Konsentrat pada saat diberikan ke kuda yaitu menggunakan rumus, yaitu rumus lahir kali 25% kali berat badan kuda. Itu jumlah yang diberikan kepada kuda. Untuk makanan pokoknya yaitu berupa rumput. Kalau berupa rumput itu bisa dengan rumus lahir kali 18% kali berat badan kuda.
Kemudian untuk makanan tambahan kuda ataupun konsentrat kemudian diaduk menggunakan air, kemudian diaduk dengan rata menggunakan air, diaduk sampai benar-benar rata dan jangan juga terlalu encer. Usahakan basahnya sedang. Pada saat dikepal, makanan tersebut masih bisa menggumpal. Inilah proses pemberian atau proses pencampuran konsentrat yang komposisi terdiri dari ada gabah, ada jagung, ada garam, kemudian juga ada dedak. Nah, ini kondisi atau kondisi daripada konsentratnya sudah teraduk dengan rata. Kemudian selanjutnya diberikan ke kurbak masing-masing yang ada di kandang kuda. Jadi kita distribusikan ke kandang kuda yang berada di setiap kandang ada kurbak atau tempat makanan kuda. Ya, seperti itu. Selanjutnya kuda juga diberi minum. Perlu kita perhatikan pada saat pemberian minum dalam satu hari kebutuhan bisa mencapai 30 sampai dengan 40 liter dalam satu hari, disesuaikan dengan atau tergantung dengan situasi cuaca. Tapi untuk komposisi pemberian tidak bisa mencapai 30 sampai 40 liter. Demikianlah untuk pemberian makan dan minum kuda. Terima kasih.